Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami boleh kembali datang bersekutu kepada Engkau. Kami rindu menyembah Engkau dari dalam hati kami. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Tuhan, diberkati ibadah kami. Biarlah segala pengagungan hanya bagi Engkau. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji, ruhi tatamu, kami sembah Engkau. Amin. Ruhi tatamu, kasih Tuhan, nyanyikan pujian ini dari awal dengan segenap hatimu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdirilah Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji, ruhita sembah, sembah dan puji, ruhita jiwa, nyanyi dan bersoraklah kepada Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian
Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Yes, amin. Selamanya ku kasihi Kau Tuhan. Amin. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah. Amin, haleluya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Aku bersuka. Amin. Selamanya Kau ku kasihi. Sihi Engkau Tuhan, tiada janji. Amin. Seperti yang ada padamu, tiada janji. Seperti yang ada padamu, tiada janji. Seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau persiapkan hati kami, tanah hati kami yang paling subur Tuhan Yesus, untuk ditanami benih-benih firman-Mu Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Felix Purnomo Tuhan. Kiranya Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu, pikiran hamba-Mu Tuhan Yesus, agar yang disampaikan semuanya murni berasal dari Engkau saja Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan Yesus dimenangkan Tuhan Yesus, dapat mengerti isi dari firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Apa kabar? Saya berdoa supaya kita semua dilingkupi dengan damai sejahtera Allah. Kita dilingkupi oleh sukacita surgawi yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga di dalam mengiringi kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dipenuhi dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang sangat baik. Amin, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, minggu lalu kita sama-sama belajar tentang iman seorang perempuan yang bernama Rahab. Iman yang telah mengubahkan kehidupan Rahab begitu drastis. Bahkan boleh dibilang mengubahkan nasib, yang seharusnya dia tidak diselamatkan, tetapi oleh karena iman percayanya, ia menjadi pribadi yang selamat. Ia menjadi pribadi yang turut selamat di dalam serangan Israel kepada kota Kanaan. Saudaraku yang saya kasih, bahwa sesungguhnya perubahan hidup dari yang tidak baik ke arah yang lebih baik itu menjadi keinginan atau dambaan semua orang. Nah, demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Kalau kita menjadi orang Kristen, harus mengalami yang namanya perubahan ke arah yang positif atau yang lebih baik. Nah, pagi hari ini saudara, kita akan belajar dari seorang pribadi yang ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia hidupnya mengalami perubahan begitu drastis, dari yang tidak layak menjadi pribadi yang sangat layak di hadapan Allah. Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudaraku, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan. Lukas 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca untuk kita semua.
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus merupakan perjumpaan yang membawa perubahan besar dalam kehidupan Sakeus. Sakeus tidak menduga bahwa hal itu akan terjadi dalam hidupnya. Awalnya Sakeus hanya ingin melihat orang seperti apakah Yesus itu. Sebab sangat terkenal, sebab sangat banyak berita yang mengabarkan tentang apa yang telah diperbuat oleh Yesus orang Nazaret itu. Namun di luar dugaan Sakeus, ternyata Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko khusus untuk menemui dia, yaitu Sakeus. Tuhan Yesus berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, kisah serupa juga terjadi pada perempuan Samaria. Seperti biasa, saudara, bahwa perempuan Samaria itu datang ke sumur dan kemudian ia hendak mengambil air pada siang hari. Ia tidak menduga seperti apa yang alami oleh Sakeus, bahwa perempuan Samaria ini tidak menduga bahwa pada hari itu ia akan berjumpa dengan Yesus orang Nazaret itu di tepi sumur yang biasa tempat dia mengambil air, saudara. Dan perjumpaan itu kita tahu mengubahkan kehidupan perempuan itu, dan bahkan dampaknya sampai kepada satu kota Samaria. Ada satu hal yang menarik yang untuk diperhatikan dalam kisah ini, saudara, yakni ada kata harus yang diucapkan oleh Yesus. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara juga perhatikan dalam Yohanes 4 ayat yang keempat, peristiwa perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus, saudara. Ada kata harus, dikatakan bahwa Yesus harus melewati kota Samaria. Nah, saudara, Tuhan Yesus harus menumpang di rumah Sakeus, dan Tuhan Yesus juga harus melintasi daerah Samaria. Ini menekankan bahwa misi Kristus, misi kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan yang terhilang. Hati Allah yang penuh dengan belas kasihan mendorong Yesus untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Lalu pertanyaannya, siapakah Sakeus itu? Sakeus dari arti namanya, saudara, adalah tulus, bersih, dan suci. Akan tetapi realita kehidupan yang dilakukan oleh Sakeus itu berbanding terbalik atau bertolak belakang dengan arti nama Sakeus itu sendiri. Perilaku dan perkataan Sakeus tidak memperlihatkan ketulusan, tidak memperlihatkan kehidupan yang bersih, tidak memperlihatkan hidup yang suci dan juga integritas. Lalu apa yang terjadi dengan Sakeus? Pekerjaan Sakeus berkaitan dengan pemungutan cukai yang telah menempatkan Sakeus pada posisi yang tidak mungkin untuk menjaga ketulusan, tidak mungkin untuk menjaga kebersihan hidupnya, kesucian hidupnya, dan integritas dalam hidupnya. Sebab pemungut cukai adalah pegawai kerajaan Romawi
kita ketahui Bapak Ibu, Romawi pada saat itu adalah bangsa atau kerajaan yang sedang menjajah Israel. Nah, Sakeus ini bekerja sebagai pemungut cukai yang sekaligus menjadi pegawai kerajaan Romawi. Nah, para pemungut cukai ini ditugaskan untuk memungut pajak dari bangsa Israel. Otomatis Sakeus yang orang Israel itu sendiri memungut pajak dari bangsanya sendiri, yakni sesama orang Yahudi. Bahkan terkadang pajak yang harus dipungutnya itu melebihi takaran atau ukuran yang sewajarnya. Ini sungguh keterlaluan kalau dilihat dari apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Nah, bagi orang Yahudi memiliki pandangan bahwa orang Yahudi yang bekerja pada pemerintahan Romawi disebut sebagai pengkhianat atau kafir, sebab mereka telah mempermainkan imannya dengan cara apa? Dengan cara mereka mendukung bangsa Romawi yang menyembah kepada berhala. Nah, orang Yahudi telah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari peristiwa pembuangan ke Babel, karena mereka telah berulang kali jatuh ke dalam dosa apa saudara? Dosa penyembahan berhala. Nah, sejak itu orang Yahudi tidak mau lagi bersentuhan dengan berhala. Karena itu orang Yahudi sangat benci kepada pemungut cukai. Karena apa? Pemungut cukai ini bergaul dan hidup bersama-sama dengan orang Romawi. Dan salah satu pemungut cukai itu adalah Sakeus. Nah, Sakeus bukan hanya seorang pemungut cukai, tapi dia adalah kepala pemungut cukai. Ini adalah jenjang karir saudara yang sangat bagus dan sekaligus tidak gampang untuk mencapainya. Itu sebabnya Sakeus menjadi orang yang sangat kaya dan orang yang sangat terpandang pada masa itu. Lalu, apa yang menyebabkan Sakeus rela dicap sebagai pengkhianat oleh bangsanya sendiri? Karena apa saudara? Uang. Sakeus tidak mempedulikan pandangan sosial terhadap dirinya. Yang penting dia kaya. Ia pun tidak mempedulikan hati nuraninya ketika melihat bangsanya ditindas. Asalkan apa? Asalkan impiannya untuk menjadi orang yang kaya itu tercapai. Itu Sakeus. Lalu bagaimana dengan karakter Sakeus? Jika saudara bisa membayangkan seorang pemungut cukai yang memeras, maka saudara juga bisa membayangkan bagaimana karakter seorang Sakeus. Ia tentu saja cinta uang. Ia tentu saja pelit, serakah, galak, pemeras, tidak berperi kemanusiaan, dan yang lain-lainnya, yang jelek pokoknya. Nah, saudara, dalam kehidupan ini ada begitu banyak orang seperti Sakeus. Orang yang rela mengorbankan banyak hal yang berharga dalam hidupnya, dalam dirinya. Untuk apa? Untuk sesuatu yang bersifat tidak kekal. Seperti apa saudara? Orang rela mengorbankan harga dirinya. Orang rela menjual kehidupan rohaninya. Bahkan menukar imannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini apa? Untuk memperkaya diri sendiri. Dengan cara apa? Memperoleh uang dengan cara apapun. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar dari perubahan hidup yang dialami oleh Sakeus ketika dia berjumpa dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan hari ini pun kita mau mengalami perubahan hidup kita, karena kita tahu Yesus orang Nazaret, yaitu Allah kita, juga hadir di dalam pertemuan kita hari ini. Nah, perubahan apa yang terjadi pada kehidupan atau pada diri Sakeus ini? Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, jika kita memperhatikan ayat 8 ini secara cermat, maka kita akan mengetahui bahwa apa yang dialami atau yang dilakukan oleh Sakeus ini menjadi sesuatu yang sangat kontras sekali dengan kehidupan Sakeus sebelumnya. Kita cek saudara. Yang pertama, Sakeus
yang awalnya adalah pribadi yang sangat serakah, ketika dia berjumpa dengan Yesus, memberikan setengah dari hartanya. Tadinya dia galak atau ganas atau seram bagi orang miskin, tetapi sekarang penuh dengan belas kasih kepada orang-orang miskin. Yang tadinya dia punya hati yang sangat keras, dia punya temperamen yang sangat kasar, tapi sekarang ketika dia berjumpa dengan Yesus, ia menjadi orang yang sangat peduli, orang yang sangat care kepada orang-orang di sekelilingnya. Yang tadinya dia adalah orang yang sangat egois, mementingkan diri sendiri dengan cara mengejar kekayaan demi memperkaya dirinya sendiri. Sekarang di ayat yang ke-8 kita ketahui, dia menjadi pribadi yang sangat mementingkan kepentingan orang banyak. Saudara, kalau dibayangkan, maka Sakeus akan menjadi orang yang tidak punya apa-apa lagi di ayat yang ke-8. Ataupun kalaupun dia masih punya sesuatu, maka ia tidak mempunyai secara berkelimpahan. Kita ambil satu gambaran, saudara. Misalnya Sakeus memiliki kekayaan sebanyak 1 miliar. Berdasarkan janjinya di ayat yang ke-8, maka 500 juta diberikan kepada orang miskin. Selain itu, ia akan mengganti 4 kali lipat kepada orang yang diperas atau yang pernah diperasnya. Nah, ini menurut hukum Taurat, saudara, mengembalikan seharga yang diperas dan ditambah 20%. Tapi Sakeus memberikan berapa persen, saudara? Menggantinya sebanyak 400%, lebih daripada apa yang dituliskan oleh hukum Taurat. Nah, semua ini melampaui ketetapan apa yang telah ditetapkan oleh hukum Taurat yang berlaku pada waktu itu. Dari sini kita, saudara, bisa belajar bagaimana dengan buah pertobatan yang dimiliki oleh seseorang itu akan menghasilkan segala sesuatu yang bersifat baik, yang berasal dari Allah, dan itu tertuang di dalam kehidupan atau perilaku seseorang yang sudah berjumpa dengan pribadi Yesus. Bagaimana dengan buah pertobatan yang kita hasilkan, saudara? Apakah kita hanya menghasilkan buah yang manis di bibir saja, tetapi tidak menunjukkan buah yang sesungguhnya, yaitu melalui perilaku, tindakan kita, hubungan kita dengan orang lain? Atau justru kita mengalami perubahan yang sangat baik, tidak hanya di perkataan saja, tetapi di perilaku, di tindakan, di pola pikir, sampai itu tertuang kepada perilaku kita sehari-hari. Itu yang harus kita alami pada waktu kita semua berjumpa dengan Yesus, seperti apa yang dialami oleh Sakeus. Muncul sebuah pertanyaan lagi, saudara. Apa yang menyebabkan Sakeus berubah drastis dalam kehidupannya? Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus datang ke rumah dan tinggal di rumah Sakeus, hidup Sakeus kemudian diubahkan oleh Yesus. Menurut Lukas pasal yang ke-8, kita mengetahui bahwa pemungut cukai merasa enggan, tepatnya merasa malu jika harus datang beribadah ke bait Allah dan berdoa. Kalaupun para pemungut cukai ini datang ke rumah ibadah untuk berdoa, mereka biasanya akan berdiri jauh-jauh dari lokasi bait Allah karena menyadari bahwa mereka pribadi yang berdosa, pribadi yang tidak layak di hadapan Tuhan. Akan tetapi sekarang Tuhan Yesus Sang Allah itu datang mengunjungi Sakeus, bahkan tinggal di rumah Sakeus, menumpang di rumah Sakeus. Di luar dugaan Sakeus bahwa Tuhan Yesus yang mulia itu, yang suci itu berkenan hadir untuk tinggal di dalam rumah dan dalam kehidupan Sakeus. Sakeus merasakan kasih, Sakeus merasakan pengampunan dari kerajaan surga. Sakeus mengalami penerimaan dari Tuhan, perkenanan dari Allah terhadap dirinya. Nah, orang-orang di sekitarnya justru menolak dan membenci Sakeus. Oleh karena apa? Oleh karena dosa-dosa Sakeus. Tetapi Allah bersedia untuk menerimanya. Ini berbicara tentang anugerah Tuhan yang telah berlaku dan telah terjadi dalam kehidupan Sakeus. Sakeus menerima anugerah Tuhan. Sakeus menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan itu yang membuat hidupnya berubah drastis. Saudara, bukankah kita
juga mengalami pengampunan daripada Allah kita. Apa yang menjadi dosa masa lalu kita telah dihapuskan oleh Allah, telah dibayar dengan darahnya yang mahal. Hal itu pula lah yang harus menjadi alasan utama untuk kita mengalami perubahan yang baik dalam kerohanian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam Kristus Yesus. Banyak tokoh-tokoh di dalam sejarah kekristenan yang hidupnya diubahkan oleh kasih Tuhan. Salah satunya adalah Agustinus. Siapa Agustinus? Sebelum bertobat, Agustinus memiliki kehidupan yang tidak baik. Namun setelah bertobat, ia memberikan dirinya bagi Allah dan pelayanannya membawa dampak yang sangat besar bagi gereja hingga hari ini. Dia termasuk menjadi salah satu bapa gereja bagi masa-masa awal itu, saudara. Saudara, kehidupan kita yang tidak baik bisa diubahkan menjadi hidup yang baik. Kehidupan kita yang tidak layak dari Allah pada awalnya bisa diubahkan pada waktu kita berjumpa dengan Yesus, kita menerima anugerahnya, kita menerima kasihnya, kita menerima pengampunannya, maka kita bisa merasakan apa yang Sakius alami, yaitu kita mengalami perubahan yang lebih baik. Nah, apa yang bisa menjadi perenungan bagi kehidupan kita melalui peristiwa yang dialami oleh Sakius ini? Yang pertama, saudara, didasari atas kasih Kristus yang sudah menyentuh kehidupan kita, maka kita juga harus melakukan segala sesuatu bagi orang lain di dalam kasih Kristus. Apapun yang kita lakukan dilandasi dengan kasih Kristus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak ada kemunafikan yang harus kita lakukan lagi. Kita terbebas dari hal-hal yang bersifat duniawi. Kita terbebas dari perkara-perkara yang tidak berguna dalam dunia ini. Tapi kita menjadi pribadi yang mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Hingga orang lain melihat bahwa ada pribadi yang sangat mengasihi kita. Dan kita pun mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Saya akan baca untuk kita semua. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam seluruh aktivitas kita, di dalam kasih Allah. Bagaimana relasi kita dengan keluarga kita? Mencintai keluarga dan melayani keluarga adalah sesuatu yang bersifat natural. Siapapun bisa melakukannya. Akan tetapi kita perlu menambahkannya. Kita perlu mengasihi dan melayani keluarga kita dengan kekayaan kasih Kristus yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Saudara, hal ini akan menolong kita untuk kita bisa menerima apa adanya, kelemahan, kekurangan setiap anggota keluarga kita. Kita dengan mudah mengampuni dan melepaskan pengampunan bagi setiap keluarga kita. Kita dengan gampangnya mengulurkan tangan pada anggota keluarga kita yang tidak sempurna dan yang tidak taat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga kita? Bagaimana dengan pekerjaan pelayanan kita? Apakah semua yang kita lakukan itu berlahir dari kasih kepada Allah? Ini yang menjadi perenungan kita, saudara. Seperti Sakius alami, hidupnya diubahkan oleh Allah. Yesus hari ini mampu juga mengubahkan hidup saudara. Refleksi yang kedua dari peristiwa yang dialami oleh Sakius, yang bisa kita pelajari dan kita bisa tiru dan kita bisa nikmati bersama-sama. Yang kedua adalah bahwa perubahan ini menyentuh aspek yang paling dalam kehidupan kita. Sakius menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya pada awalnya. Tetapi pertobatan Sakius memperlihatkan bahwa aspek yang paling penting dalam hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan. Hal ini berbeda dengan seorang yang muda yang sangat kaya yang mendatangi Tuhan Yesus di kisah yang lain. Ia menolak untuk menjual hartanya dan mengikut Yesus.
Harta tersebut telah menjadi berhala bagi anak muda ini. Walaupun ia memiliki moral, ia memiliki etika yang baik, ia memiliki akhlak yang baik, tetapi ketika hatinya tertuju kepada hartanya, sorry, Tuhan berkata, engkau nggak layak untuk ikut serta dengan aku. Tuhan mau mencari Sakius akhir zaman yang dia tidak lagi memfokuskan kepada harta kekayaan, tidak memfokuskan kepada uang semata, tetapi memfokuskan kepada pengiringan hidupnya kepada Yesus Kristus yang berhasil, yang telah mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Mari ikut Tuhan. Sebab inilah panggilan Tuhan Yesus terhadap semua umatnya, baik saudara maupun saya. Dengan mengikut Yesus, maka kita akan diizinkan oleh Allah untuk mengatur sekaligus menata ulang hati kita, mengatur dan menata ulang pikiran kita, mengatur dan menata ulang karakter dan tujuan hidup kita. Saya percaya Allah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Ia hadir dengan satu tujuan, mengubahkan hidup saudara, mengubahkan hidup saya menjadi pribadi yang lebih baik. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak meratapi tentang apa yang sudah kami perbuat di masa lalu, sebab kami percaya kami sudah memperoleh pengampunan daripada Engkau. Kami sudah beroleh anugerah yang besar dari Engkau. Sekarang hidup kami adalah hidup yang diperbaharui oleh Allah, hidup yang terus diberkati oleh Allah, hidup yang terus ditolong oleh Allah menuju kepada kehidupan yang lebih baik, sehingga kami berhasil menata kehidupan kami, pikiran kami, akhlak kami, hati kami, untuk kami bisa menyenangkan hati Allah. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Biarlah setiap apa yang kami dengar tidak hanya berlalu begitu saja dalam pendengaran kami, tetapi hal itu tertanam kuat dalam hati kami, seperti biji yang subur yang tertanam di tanah yang terbaik. Maka benih itu akan bertumbuh, berakar kuat, menghasilkan buah yang lebat dan berasa manis. Dan itulah kehidupan kami ya Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi buah yang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap peribadatan kami, baik offline maupun online. Tuhan berkati ibadah kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat baik, yang mengerjakan segala sesuatunya untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami, mengarahkan hati kami kepada Engkau, sebab kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Hidup yang baik, berkat yang baik, masa depan yang baik dalam kehidupan kami. Saudaraku, jikalau engkau baik-baik mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka segala sesuatu yang baik yang berasal dari Allah sendiri, Allah himpunkan dan Allah berikan, karuniakan kepadamu. Berkat ini engkau terima bersama-sama dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekaliannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.